tetap segar, kemudian berbahagia dan nyaman. Bapak Ibu teman-teman boleh berdiri semuanya. Langsung. Saya berdiri ya, capek Harus banget. dari bawah. Harus happy tentunya, ya kan? Lumayan ya, membakar kalori. Tarik nafas, dibuang lewat mulut. Tarik nafas lagi, lewat mulut. Oke, siap. Mulai kita. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, tepuknya berbeda, Bu. Tepuk 1 begini, tepuk 2 kiri kanan. 1, 2, 3, tepuk 4 2 kali, 1, 2, 1, 2. Kalau tepuk 5 berarti 1, 2, 1, 2, 1. Masya Allah. Oke, bisa? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, kalau sudah big one, everybody big one. Kalau big two berarti gimana? 1, 2, iya tuh. Big two, bisa dum dum tak dum. Oke, everybody big two. Nah, perkenalkan nama saya Tarkil. Biasa dipanggil Bu Iro ya. Alhamdulillah hari ini saya diberikan kesempatan untuk bersama Bapak Ibu semuanya untuk desiminasi atau penindasan tentang aksi nyata budaya positif. Oke. Saya kemudian Ustadz Saif yang mendukung mensupport saya sampai di titik yang sekian di modul 1.4 ya, walaupun persentasenya dan dari hasil kolaborasi, mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif. F-nya hilang di SDIP Al-Marjan tercinta. Oke, saya yang itu perjalanan dari awal sampai saya titik ini itu banyak sekali. Memang kalau saya di luar, di sana di luar Al-Marjan memang sekolah karakter. Mungkin kita karena di dalam tidak terasa ya. Jadi contohnya kebiasaan anak-anak antri untuk cuci tangan ya kan, sambut pagi, sholat duha, kemudian sholat di masjid ya. Itu ternyata di sekolah lain itu belum seperti itu. Kita patut bangga dengan Al-Marjan. Budaya yang baik, good, hebat. Berikutnya kebiasaan yang baik, nilai-nilai yang baik. Nah, saya teruskan sedikit. Oke ya. Positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang. Namanya membahas ya konsep utama budaya positif. Jadi yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia. Hari kan berhadapan dengan murid. Murid itu adalah mempunyai keinginan, punya tujuan. Jadi tidak semua yang dilakukan murid itu salah, tidak punya tujuan. Mereka punya tujuan. Maka nanti akan kita kupas sebenarnya apa sih yang terjadi pada anak-anak kita. Seperti itu. Ini Kumer atau kurikulum merdeka itu ada filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Saya sebagai guru di IT Islam Terpadu sebenarnya KHD itu sudah terangkum di pembelajaran Islam yang kafah ya kan. Namun ini muncul di akhirnya, oh ternyata di dalam Islam ini lebih dari ini kan gitu ya. Nah, boleh Pak Yanu Pak, di paradigma pendidikan masa dahulu, anak diibaratkan sebagai korban penakut. Oke, berikutnya. Terus ada hukuman atas pelanggaran yang dilakukan oleh anak yang berorientasi pada nilai dan pembelajarannya masih bersifat teacher center. Ya, ini saya mengalami ya. Dan saya mengalami sebagai guru juga bertindak seperti ini. Saya ingat sekali kok bahwasanya misalnya kadang tiba-tiba itu peraturan yang ada di kelas bisa berubah-berubah tergantung kelakuan dari anak-anak. Jadi anak-anak kaget, loh Bu, kamu nggak ada aturannya ke sana deh? Ya, semuanya ada, gitu kan? Jadi contoh kecilnya misalnya nih, anak-anak itu kan kalau main bola nih kan, saya mengajar Pak itu sekitar 12 tahun. Nah, jadi saya coba. Jadi kalau anak-anak itu istirahat, maunya anak-anak main bola. Peraturan saya adalah anak-anak masuk di kelas itu tidak ada keringatnya. Mungkin nggak Bu, anak-anak istirahat main bola, masuk ruangan tidak berkeringat? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi rasional nggak peraturan saya? Rasional. Nah, rasional tidak? Tidak. Tidak rasional. Nah, akhirnya Paradigma pendidikan masa dahulu,
dan pembelajarannya masih bersifat teacher center. Ya, ini saya mengalami ya. Dan saya mengalami sebagai guru juga bertindak seperti ini. Saya ingat sekali kok bahwasanya misalnya kadang tiba-tiba itu peraturan yang ada di kelas bisa berubah-berubah tergantung perlakuan dari anak-anak. Jadi anak-anak kaget, loh Bu, kamu nggak ada aturannya ke sana? Iya, semuanya ada, gitu kan? Jadi contoh kecilnya misalnya nih, anak-anak itu kan kalau main bola nih kan, saya mengajar Pak itu sekitar 12 tahun. Nah, jadi saya tahu banget. Jadi kalau anak-anak itu istirahat, maunya anak-anak main bola. Peraturan saya adalah anak-anak masuk di kelas itu tidak ada keringatnya. Mungkin nggak Bu, anak-anak istirahat main bola, masuk ruangan tidak berkeringat? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi rasional nggak peraturan saya? Rasional. Nah, rasional tidak? Tidak. Tidak rasional. Nah, akhirnya Student center atau berpusat kepada murid, restitusi budaya positif, pendidikan tidak hanya berorientasi kepada nilai saja. Oke, baik Bapak Ibu semuanya ya. Jadi tadi sudah saya katakan bahwasanya anak itu kemudian restitusi budaya positif. Sebenarnya di Al-Marjan sudah menggunakan ini, namun namanya bukan restitusi, namanya adalah tabayun. Ingat nggak Pak Guru? Tabayun, ya kan? Saya ingat sekali dulu kalau maksudnya sebelum ada Umar nih, guru Al-Marjan itu kalau menyelesaikan kan kita anak-anak sudah selesaikan. Sebelum anak sampai ke rumah, mereka masalahnya harus sudah selesai. Kemudian bagaimana kita harus memahami perasaannya, kita terima perasaannya, kita alirkan, kita kunci. Nah, sebenarnya restitusi ini sudah kita jalankan, namun namanya bukan restitusi. Kemudian pendidikan tidak hanya. Oke teman-teman semuanya, ya ini adalah simulasi tentang kontrol, ya. Nah, jadi coba silakan teman untuk membacakan, coba buka. Ini adalah simulasi tentang kontrol diri ada pada diri kita. Silakan. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan. Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawarkan Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Oke, terima kasih. Jadi ini adalah simulasi tentang kontrol ada pada diri kita. Nah, silakan Bu Adi untuk maju ke depan. Ya, semakin keras mengepalnya, semakin keras keras. Itu adalah satu rahasia yang rahasia itu sangat rahasia sekali. Saya tidak boleh keras lagi keras. Oke, Bu Adi buka dong, Bu Adi. Bu Adi buka. Rahasia ini buka. Aku yang tahu. Nggak bisa kan rahasia. Iya. Buka. Kepo gitu. Buka. Nggak bisa. Iya. Rahasia. Oke. Boleh yang lain sebentar. Bu Adi sini, Bu Adi. Bu Adi mau tanya. Oke. Bu Adi tadi rasanya apa saat saya bilang itu rahasia dan kuat? Sakit hati sih, maksudnya sakit hati kan Iya. semakin kuat semakin nggak bisa dibuka, semakin kuat lagi. Benar-benar nggak bisa buka. Nggak bisa. Oke, buka. Nggak bisa. Buka. Oke, jadi ini adalah contoh. Bu Adi jujur, benar nggak kamu buka tadi susah? Iya, sangat susah. Terus saat saya mengatakan bahwasanya buka, kamu tambah keras atau mau dibuka? Tambah keras. Itu artinya bahwasanya kontrol diri itu ada di mana? Kita. Apakah orang lain bisa mempengaruhi? Tidak. Bisa. Itu sama dengan anak-anak. Ya. Jadi kita tuh menasehati dan sebagainya itu, kalau hatinya anaknya tidak terbuka, tidak akan. Makanya kalau saya melihat dari saya masih ikut alhamdulillah masih ikut grupnya Ustadznya. Tolong Bapak Ibu untuk berwudu sebelum masuk ke kelas. Itu artinya apa? Hati kita itu dalam keadaan bersih, ya kan? Sampai kenapa Ustadz itu selalu menggaungkan wudu. Nah itu kan dalam keadaan suci kita akan ketemu anak-anak. Jadi anak-anak nanti kita tuh tidak bisa sepintar apapun dulu, tapi kalau kita tidak dari hati, maka ilmu tidak akan sampai. Nah itu mungkin kalau di Islam kan sampai ke situ, akarnya sampai ke situ. Nah yang tadi saya contohkan Bu Adi itu, kontrol itu ada di diri kita. Nah Bapak Ibu bisa mempraktekkan, coba berdua. Jadi
memahami. Berikutnya adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu dulu. Yang sekarang adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian berikutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan teori kontrol mengatakan bahwasanya hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Berikutnya saya bisa mengontrol orang lain. Sekarang adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti yang tadi disimulasikan oleh Bu Adi. Kemudian pemaksaan ada pada saat wujudan gagal. Kemudian teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir adalah model berpikir adalah menang kalah. Sekarang adalah model berpikir menang dan menang. Positif. Disiplin positif merupakan bentuk kontrol diri, yaitu anak dapat belajar untuk mengontrol dirinya agar dapat mencapai suatu tujuan dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai yang dihargai berdasarkan nilai kebajikan universal yang Ini tadi kan pengantar kontrol, jadi ternyata kontrol itu ada pada diri Anda, ya kan? Nah, misalnya contohnya kita sendirinya, kita itu kan ada peraturan. Peraturannya adalah kalau kita datang tepat jam 7 selama 1 bulan, maka kita akan mendapatkan reward. Kita akan mendapatkan penghargaan. Nah, kalau kita itu tidak datang tepat waktu, maka kita tidak dapat penghargaan. Itu kan pilihan kan ya? Nah, ini kan pilih nih. Tapi kalau dalam diri kita ini kuat, walaupun misalnya tanggal 26 itu terlambat, 7:01, ya kan? Kemudian kalau kita itu kuat, tidak melihat penghargaan, maka walaupun saya pernah terlambat, saya akan besok lagi tidak akan terlambat, walaupun tidak mendapatkan reward. Tapi kalau hanya berdasarkan penghargaan, ngapain saya datang jam 7 kurang? Toh saya nggak dapat. Itu untuk guru. Sama dengan anak, ya kan? Seorang murid, ya ngapain dulu itu, ingat nggak Bu? Dulu waktu di Al-Marjan itu infak itu mendapatkan Jitu tidak? Iya. Dapatnya itu bisa 6 juta, 7 juta dalam 1 minggu. Iya. Dalam hari Jumat itu dalam 1 minggu itu ya 7 juta, 6 juta. Sekarang tidak ada penghargaan, apa yang terjadi? Ya, sampai 1 juta sekian, ya kan? Ya. Nah, makanya sebenarnya ternyata anak-anak itu hanya berpikir singkat, hanya di penghargaan. Memahami tidak? Tidak. Hakikat dari infak tadi? Tidak. Nah, jadi menurut Bapak Ibu penghargaan efektif tidak? Tidak efektif untuk dalam hal teman-teman semuanya. Tadi kita sudah belajar tentang paradigma baru tentang teori kontrol dibandingkan dengan stimulus respon. Nah, ujungnya adalah bahwasanya kita itu belajar tentang nilai kebajikan universal. Jadi kalau anak-anak itu sudah memegang kontrol dalam dirinya, maka keyakinan atau kebenaran universal sudah bisa dipraktekkan dalam diri anak tersebut. Jadi nilai kebajikan universal adalah nilai positif manusia yang telah disepakati bersama sebagai fondasi berperilaku untuk mencapai tujuan yang mulia. Nilai kebajikan yang ingin dicapai seluruh anak Indonesia dikenal dengan sebutan profil pelajar Pancasila. Pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi sebenarnya tujuan akhirnya dari pembelajaran selama ini adalah P3 profil pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilai kebajikan itu terkandung di sini. Yang mana kita ini juga perlu diterjemahkan seperti itu. Aplikasi menjadi 3. 1. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi kalau saya misalnya, saya sendiri, saya kalau nanti berangkatnya jam 7 lewat, sanksi sosial kan kelihatan, malu, ya kan? Nah, yang kedua, ini lebih tinggi lagi nih, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, saya harus berjuang, saya harus biar dapat 250.000. Nah, ya kan? Iya, naik lagi, ya naik lagi. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi
jawab. Loh, saya kok kemarin sedih malu. Saya sudah punya keyakinan saya adalah saya disiplin. Nah, tujuan akhir kita adalah mendidik anak kita dan diri kita sampai ke level ini sebenarnya. Oke, Mas. Teman-teman semuanya, kita sudah sampai kepada konsep disiplin ya. Jadi ada tadi motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik. Nah, di sini konsep disiplin dengan identitas gagal itu adalah pada hukuman dan penghargaan. Kenapa dikatakan identitas gagal? Karena kalau kita melakukan hukuman kepada anak didik, itu artinya anak-anak didik itu mempunyai rasa hati yang sakit atau menyakitkan. Jadi hukuman adalah menyakitkan. Kemudian menimbulkan tidak nyaman kepada diri anak-anak. Kemudian murid itu disiplin karena mereka adalah takut. Kemudian hukuman itu memaksa anak-anak untuk tertib. Jadi bukan karena kesadaran dalam dirinya. Kemudian murid itu menyembunyikan kesalahan supaya apa? Supaya tidak mendapatkan hukuman. Kemudian akhirnya karena kalau kita itu memberikan hukuman kepada anak-anak, maka anak-anak nanti akhirnya jangka panjangnya mereka akan menjadi rendah diri. Nah, ini juga berlaku di penghargaan. Ternyata kalau kita di SDIP itu ibu-ibu ya, rekan-rekan semuanya, kita sering memberikan bintang penghargaan. Ternyata penghargaan itu tidak efektif. Jadi mereka itu bukan sadar dengan dirinya secara intrinsik, namun mereka itu mengharapkan hadiah, mengharapkan bintang, mengharapkan piala, bukan kesadaran dirinya. Tapi akan dia itu berharap dia mempunyai prestasi karena mempunyai harapan mendapatkan piala atau penghargaan. Kemudian ternyata penghargaan itu bisa merusak hubungan. Artinya anak yang mendapatkan penghargaan dia akan mempunyai ya bisa dikatakan ya dia sombong seperti itu kan. Tetapi anak yang tidak mendapatkan penghargaan, dia itu merasa itu adalah hukuman sehingga merusak hubungan antara teman. Kemudian akan mematikan kreativitas. Di sini artinya bahwasanya anak-anak karena konsep disiplin tidak semuanya disiplin itu bisa menggagalkan anak, namun ada juga disiplin yang bisa membuat anak-anak menjadi identitas sukses. Nah, dengan cara konsekuensi dan restitusi. Nah, kalau kayak konsekuensi di sini masih menjadi motivasi ekstrinsik. Jadi karena ada perlakuan dari luar. Jadi dengan konsekuensi itu penguatan yaitu jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Selanjutnya adalah stimulus respon dan murid menghormati peraturan. Jadi bukan menghormati keyakinan yang ada yang sudah disepakati oleh kelas. Jadi hanya berdampak pada peraturan saja. Kemudian kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahan. Nah, kalau restitusi adalah paradigma baru di mana dengan restitusi tersebut murid bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol dirinya itu adalah dirinya yang memegang kontrol, seperti yang sudah kita jelaskan yang di depan tadi. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Di sini di restitusi di sini guru harus mengetahui bagaimana langkah-langkah restitusi dan harus kontinu dan konsisten dalam melaksanakan restitusi sehingga anak-anak mengerti bahwa kesalahan itu harus diperbaiki dan akhirnya keyakinan atau kebajikan yang ada pada diri anak itu menginternal pada diri anak tersebut. Nggak apa-apa. Pada hari Minggu ku turun ayah ke kota. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Berikutnya tentang pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Nah, di sini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama adalah keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Berikutnya, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Maksudnya dalam kalimat positif.
Jika nanti anak-anak membuatnya dengan kalimat negatif, maka kita arahkan untuk berubah menjadi kalimat positif. Berikutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga nanti anak-anak itu tidak lupa kalau terlalu banyak, ya. Berikutnya adalah keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, bukan suatu hal yang abstrak dan disesuaikan dengan umur atau pengetahuan anak-anak tersebut. Berikutnya adalah semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Berikutnya adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Menentukan keyakinan kelas. Nah, di sini guru dan murid melakukan curah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Jadi di sini bukan hanya guru saja yang membuat, namun berkolaborasi dengan murid. Berikutnya, mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau kertas yang besar, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat sehingga bersifat transparansi. Berikutnya, susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah, seperti yang tadi yang sudah saya jelaskan yang di depan, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Berikutnya, tinjau kembali daftar curah pendapat dan ajak warga sekolah untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Sambil dibaca ya, Bu. Nah, sambil dibaca. Tidak boleh memegang barang tanpa izin. Alangkah lebih baiknya meminta izin kepada pemiliknya. Masya Allah, luar biasa. Silakan Bu dibacakan, Bu. Tidak boleh berkata kasar, tidak boleh berteriak, berkata lebih sopan dan berbicara lebih. Masya Allah. Ya, sama. Oke, silakan. Boleh kemudian di belakang. Maka negatifnya tidak boleh bermain bola di dalam kelas. Iya. Ya, positifnya sebaiknya bermain bola di tempatnya terdilat. Masya Allah, luar biasa. Yeay, mantap. Bella apaan? Iya. Sebaiknya makan jajan bukan hanya di jam. Masya Allah, luar biasa. Kami lagi di belakang. Masya Allah, ayo. Mulai. Makan di sini, makan di jam belajar. Ya. Apa ya kalimat positifnya? Makanlah sesuai jamnya. Masya Allah, ini ada sama ya, sama memang ya. Jadi nanti di kelas ada seperti ini, kita sortir nanti ya. Ya. Larangan untuk makan saat pembelajaran. Iya. Membuat kelas sakit. Oh iya, ini saya kayaknya. Ya. Tidak boleh berganti baju olahraga di belakang tirai serambi masjid. Iya, oke, ya. Silakan berganti baju di kamar mandi atau ruangan yang Iya, takut tadi kesingkap ya. Iya. Dilarang berlari dan berteriak. Iya. Tidak usah berlari dan berteriak di kamar mandi. Oke. Positifnya, tidak usah berlari dan berteriak, berkata dengan pelan. Ada yang menanggapi hal ini? Berjalan saja. Berjalan saja. berlari di lapangan. Berlari di lapangan. Bicara baik atau diam. Bicara baik atau Masya Allah. Ada aturan yang ada dilarang dan tidak. Jadi kalimat-kalimat positif yang diutarakan. Pasti ada kejadian yang sama ya. Tadi Bu Novi sama dengan Bu Ade misalnya. Nah, nanti disortir. Jadi kesepakatan kelas sebenarnya harusnya kayak ini. Nah, ya udah. Oke, misalnya dilarang mengganggu orang lain. Jadi itu kan keyakinannya adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Jadi kalau keyakinan kelas ini menancap pada diri anak-anak, hati nurani anak-anak yang melakukan hal yang seperti ini, dia akan mengerti. Oh, itu tidak sesuai dengan keyakinan saya. Nah, untuk mencapai ke titik ini, nah ini perlu yang namanya adalah latihan, treatment, konsistensi, ya kan, kontinuitas, dan gurunya harus kuat mental. Seperti itu. Jadi memang yang namanya nilai kebajikan, ya kan, kemudian keyakinan itu bukan hari ini hasilnya. Pendidikan itu hasilnya bisa 30 tahun yang akan datang. Jadi saat ini anak-anak yang kita ajarkan sekarang ini adalah nanti yang menjadi 2045 adalah generasi emas. Kita sekarang sedang mendesain generasi emas 2045. Yang mana anak-anak kita jangan sampai menjadi beban pembangunan, tapi anak-anak menjadi modal pembangunan. Oke. Berkaitan dengan motivasi intrinsik, yaitu tentang di sini diterapkan dalam posisi kontrol. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol nanti yang akan
mengklasifikasi di mana posisi kontrol guru tersebut. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu bahwasanya posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama adalah penghukum, kedua adalah pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah menganggap sebagai teman, kemudian yang keempat adalah sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Nanti akan secara rinci dan jelas di tayangan video berikut ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah.
Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya.
Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Sudah bisa mengklasifikasi dan sudah jelas diterangkan bahwasanya ada tipe penghukum, ada tipe pembuat orang merasa bersalah, ada tipe sebagai teman, ada tipe pemantau, dan tipe manajer. Di situ sudah disebutkan bagaimana nadanya, bagaimana dampaknya kepada anak-anak, sudah jelas semuanya. Nah, tugas kita adalah bagaimana posisi 5 kontrol tersebut untuk posisi penghukum mohon kita buang jauh-jauh. Maka kita semua tolong untuk bisa menjadi tipe manajer. Nah, sehingga kebutuhan anak, bahwasannya anak itu mempunyai kendali kontrol itu akan terkendalikan dan mereka akan selalu mematuhi keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Teori kontrol, kemudian ada sudah kebutuhan dasar, kemudian 5 posisi kontrol. Nah, yang pembahasan terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Nah, di sini saya sudah mempunyai atau sudah melaksanakan praktik nyata yang nanti akan saya tayangkan di video setelah saya menjelaskan ini. Segitiga restitusi di sini adalah suatu pendekatan dalam menyelesaikan masalah siswa, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Nah, ini yang dikatakan oleh dosen 2004. Kemudian segitiga restitusi bertujuan untuk membentuk siswa yang mandiri, bertanggung jawab, dan memiliki motivasi intrinsik. Assalamualaikum Bu Ira, saya mau bercerita.
Waalaikumsalam Aska, ada apa nak? Apa yang bisa ibu bantu? Saya mau bercerita. Kemarin saya ke UKS. Saya kembali ke kelas, pintunya sudah dikunci. Pasca tiba-tiba dari tengah. Terus saya ingati dia, tapi dia nggak mau mendengarkan, Bu. Terima kasih Aska. Aska sudah berbicara dengan ibu. Ibu nanti coba selesaikan ya. Alhamdulillah ini ada Farsa di sini, sekalian kita bicarakan. Semoga masalah ini selesai. Anak-anak nanti bisa mengerti mana perbuatan baik dan tidak baik ya Naya. Farsha, apakah benar yang diceritakan Aska tadi? Benar. Emang kenapa Farsha berperilaku seperti itu, Nak? Aku pengen cepet-cepet di kelas, soalnya aku pusing. Capek ya, Naya? Capek. Pusing? Iya. Pengen ke kelas mau ngadem? Iya. Oh iya, tapi emang harus seperti itu perilakunya kalau pengen ngadem cepet-cepet? Tidak. Oke, nah menurut Farsha, perilaku Farsha tadi itu perilaku yang baik atau tidak baik, Nak? Tidak baik. Oh iya, terus apakah Farsha mau mengulang lagi perbuatan tersebut? Tidak. Tidak. Nah nih Aska dan Farsha, kan kalian punya keyakinan kelas kan, kesepakatan kelas kan. Nah di kesepakatan kelas tersebut itu bunyinya apa nih salah satunya yang bertentangan dengan perilaku Farsha? Sopan santun. Nah sopan santun, betul sekali. Nah perbuatan Farsha itu melanggar keyakinan kelas yang sopan santun tidak? Iya. Iya. Oke, untuk Farsha. Farsha, nanti mau mengulang lagi atau tidak? Tidak. Tidak. Jadi anak-anakku semuanya, ini perilaku sopan santun harus ditegakkan di kelas. Jadi kalian tidak boleh berperilaku yang tidak baik. Semoga kalian tumbuh berkembang menjadi anak yang soleh. Assalamualaikum. Alhamdulillah masalah hari ini diselesaikan oleh Bu Ira. Semoga Asya tidak melakukan perilaku yang kemarin lagi. Amin. Ya, saya sudah diselesaikan oleh Bu Ira dan saya tidak akan mengulangi lagi. Hati saya baik sekarang. Kasus yang kedua adalah perilaku pembulian, yaitu Farah dan Naya adalah murid kelas 6, mereka bersahabat. Namun suatu hari Naya memanggil Farah dengan sebutan nama ayahnya. Farah merasa perilaku Naya tidak menyenangkan bagi Farah. Assalamualaikum Bu Ira. Mohon maaf ya Ibu, apa Ibu ada waktu untuk saya? Waalaikumsalam ya Nak. Apa yang bisa Ibu bantu? Begini Bu, saya sedang ada masalah dengan Naya. Naya manggil aku dengan sebutan nama ayah aku Bu. Oh, Farah sedih dong. Sebel dong sama Naya. Betul Bu, aku sebel banget sama Naya. Padahal Naya adalah sahabatku yang sering aku ajak curhat dan selalu menemenin aku jajan. Tapi setelah kejadian itu saya jadi malas main sama dia. Kalau ibu ada di posisi kamu, mungkin ibu juga begitu Nak. Ibu waktu kecil juga pernah mengalami hal serupa. Kemudian ibu pikir nih dengan memberi kata ayah itu adalah sudah tidak bukan zaman sekarang lagi, zaman dulu Nak. Masih tren sampai sekarang. Sebenarnya Bu, aku mau balas kalian yang menyebutkan nama ayahnya, ibunya, kakeknya, dan rekannya. Dia mau sekalian Naya di depan teman-teman. Namun aku pikir kembali, akhirnya aku berdoa. Alhamdulillah Farah bisa menahan diri sehingga tidak terjadi adu mulut yang hebat ya. Nah Farah, ibu mohon izin ya, gimana kalau ibu manggil Naya, kita tabain Nak supaya kamu dan Naya bisa bermain lagi. Bagaimana Nak? Silahkan Bu, tapi sebenarnya aku malas ketemu Naya. Nggak apa-apa Nak, memang tabain itu berat, tapi ibu yakin setelah nanti kalian tabayun, kalian. Assalamualaikum Bu Ira. Waalaikumsalam Naya. Silakan duduk Nak. Maaf ya Naya, kira-kira Naya tahu nggak ibu panggil sekarang ini? Saya tahu.
Oke Naya, ibu tahu kalau kamu itu iseng-iseng atau ikut-ikutan teman, tapi menurut Naya, apakah Naya perlu melakukan hal seperti itu, Nak? Betul sih Bu, setelah saya melakukan hal itu saya sebenarnya juga sedih Bu. Kenapa saya lakukan hal ini dengan sengaja saya sendiri, jadinya nggak enak semua, nggak bisa main bareng-bareng sendiri. Baik anak-anakku, Farah dan Naya, ya. Ini adalah kesempatan emas buat kalian semuanya untuk saling kabari ya. Semoga nanti kalian bisa bersahabat kembali, mau kan ya? Ya Bu. Oke, menurut Naya nih, keyakinan kelas apa ya yang telah dilanggar oleh Naya? Dan saya juga kasih saya anak-anak. Oke, menurut Naya apa yang harus dilakukan dengan peristiwa ini, Nak? Saya tidak akan melanggar rutinitas kelas Bu. Saya tidak akan mengulangi lagi karena dengan teman ternyata saya rugi Bu. Pembelajaran saya jadi tidak baik Bu. Dan saya akan minta maaf kepada Bu. Oke, bagaimana Farah? Ya Bu, kita mengambil keputusan kalau saya juga mengulangi lagi dengan Naya. Terima kasih Ibu Ira atas bantuannya sehingga saya menjadi enak dan bisa berbagi dan dekat dengan Naya. Dan saya sudah Oke, alhamdulillah, terima kasih ya Farah dan Naya ya, kalian sudah mengambil keputusan yang terbaik ya. Nah, silakan kalian untuk saling memaafkan ya. Kemudian semoga ini menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Stop bullying ya, kemudian saling menyayangi. Ya, terima kasih anak. Semoga kalian tumbuh berkembang menjadi anak yang solehah, sehat jasmani dan rohaninya. Selamat istirahat ya nak. Assalamualaikum, saya Farah kelas 6C. Saya senang permasalahan saya sudah diselesaikan dengan Bu Iro, sehingga saya bisa berteman lagi dengan Naya. Assalamualaikum, saya Naya kelas 6C. Saya senang permasalahan saya dengan Farah sudah diselesaikan dengan Bu Iro, sehingga saya bisa bersahabat lagi dengan Farah. Singkirkan egomu
saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi, teman sejawat Bu Iroh, calon guru penggerak Angkatan 9, Kota Bekasi. Alhamdulillah, setelah saya mengikuti desiminasi tentang budaya positif, saya telah paham, mengerti, dan paham tentang budaya positif yang harus saya tanamkan terus-menerus kepada murid saya. Terutama tentang keyakinan. Kelas, saya semakin paham dan akan saya praktekkan di kelas saya nanti. Terima kasih Bu Iroh atas share ilmunya hari ini. Sukses selalu untuk Bu Iroh. Sangat menginspirasi sekali materi hari ini. Semangat Bu Iroh. Terima kasih kepada Kepala Sekolah SD Tel Marjan, segenap Dewan Guru, dan para murid atas segala dukungannya. Sehingga aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif di SD Tel Marjan berjalan lancar. Semoga kegiatan ini mampu memantik kita semua untuk menebarkan budaya positif di sekolah, sehingga murid-murid kita beradab atau berakhlak mulia. Semoga tayangan aksi nyata kami bermanfaat dan mampu menginspirasi untuk berlomba-lomba dalam mengkonsistenkan budaya positif di Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Marjan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.